Ada cinta yang ditanam tapi tak sempat tumbuh. Ada pelukan yang dipeluk erat tapi harus dilepas cepat. Dan bahkan manusia paling dicintai Tuhan pun tak luput dari kehilangan. Pada tahun 8 Hijriah, Madinah dihiasi kabar gembira dari seorang perempuan berkulit bersih, memiliki tutur lembut bernama Mariatul Qibtiyah. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Maria bukan istri Nabi dalam pernikahan biasa sebagaimana istri-istri lainnya, namun ia adalah hamba mukatabah yang kemudian dimerdekakan, dihormati sepenuh hati, dan dinikahi. Ia berasal dari Mesir, hadiah dari penguasa Mughawqis, yang meski awalnya banyak yang menganggap kehadirannya sebagai tamu politik, nyatanya Maria menjadi ibu dari seorang anak yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata dan menengadah ke langit dengan doa penuh cinta. Ketika bayi itu lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya sendiri, disusui oleh seorang perempuan Ansor yang bernama Ummu Saif. Anak itu tumbuh sehat dan diselimuti kasih sayang Nabi. Dan saat diminta memberi nama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wulida liyal laila gulam, fasammaituhu bismi abina Ibrahim." Telah lahir untukku malam ini seorang anak laki-laki. Aku beri nama dia nama sesuai nama nenek moyang kami, Ibrahim. Rawahu Muslim. Nama yang agung, nama yang menyimpan sejarah iman, kesabaran dan pengorbanan. Nama dari seorang nabi agung yang disebut sebagai Khalilullah, kasih Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang nabi penutup, adalah seorang ayah yang sangat penyayang. Setiap kali datang ke rumah tempat Ibrahim disusui, beliau akan mencium kening Ibrahim, menimangnya, bahkan terkadang bermain-main dengan tangan mungil itu. Innahu lahu ashbahul khalqi bi. Sesungguhnya dia adalah yang paling mirip denganku. Rawahu Muslim. Bayangkan, seorang utusan Allah, pemimpin umat, penakluk jazirah, namun tetap meluangkan waktu untuk seorang bayi kecil, putra terakhirnya. Inilah potret seorang lelaki sempurna yang di medan perang tegap seperti gunung, tapi di depan anaknya lembut seperti hujan. Namun, langit punya takdir yang berbeda. Di usia yang belum genap 2 tahun, Ibrahim jatuh sakit. Wajahnya pucat, nafasnya sesak, tubuh mungilnya melemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang duduk di sisi Ibrahim, memeluknya erat dan mengusap rambutnya dengan penuh haru. Para sahabat menyaksikan betapa lemasnya tubuh Nabi kala itu. Tidak karena fisik, tapi karena perasaan. Seketika Ibrahim menghembuskan nafas terakhir dalam pelukan sang Nabi. Saat Ibrahim wafat, matahari tertutup gerhana, Madinah gelap. Orang-orang langsung berkata, ini terjadi karena anak Nabi meninggal. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meski sedang dalam duka yang dalam, tetap berdiri menyampaikan kebenaran. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Rawahu Bukhari wa Muslim. Betapa mulianya beliau, bahkan di saat duka pribadi, beliau tetap menjaga tauhid umatnya, tetap luruskan keimanan mereka, dan di hadapan tubuh Ibrahim yang telah terbujur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Air mata mengalir di pipi yang mulia. Sahabat bertanya, "Engkau menangis ya Rasulullah?"
Beliau menjawab dengan lembut, Innal aina tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, hati ini pun bersedih. Namun kami tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Dan sungguh, berpisah denganmu wahai Ibrahim, benar-benar membuat kami bersedih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ibrahim dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang turun ke dalam liang lahat. Ia mengangkat tubuh anaknya, meletakkannya ke tanah dengan tangan yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena cinta yang dipaksa menyerah. Ketika tanah mulai menutup tubuh kecil itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri diam sejenak, lalu beliau berbisik, jika bukan karena janji surga, kami akan hancur oleh kehilangan ini. Dan teman-teman sekalian, izinkan saya melihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang langit, pelajaran ilahi. Dari sudut pandang langit, kematian Ibrahim bukanlah hukuman, bukan juga tragedi, tapi pelajaran. Bahwa bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diuji agar umatnya tahu bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, bahkan dalam rumah para nabi sekalipun. Ibrahim seperti bunga kecil yang tumbuh hanya sebentar, diambil sebelum sempat mekar, tapi justru karena itu ia tetap harum, tetap suci, tetap indah. Allah tidak menyebut Ibrahim bin Muhammad dalam Al-Quran secara langsung, tapi para ulama mengatakan bahwa dalam surah Al-Kautsar terdapat ayat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar, anugerah yang banyak. Di saat musuh-musuh Nabi mengejek beliau sebagai orang yang abtar atau terputus keturunannya, Allah membalas dengan memberikan yang jauh lebih besar, Al-Kautsar, sungai di surga, dan keturunan yang terus memuliakan nama beliau hingga akhir zaman. Yang kedua, dari sudut pandang manusia, tangisan yang menjadi sunnah. Dari sisi manusia, ini pelajaran. Menangis itu bukan tanda lemahnya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menangis, tapi ia tidak melaknat takdir. Ia tidak menyalahkan Allah. Ia menangis dalam batas ridho, dan itu menjadi sunnah bagi kita. Menangislah, tapi jangan keluar dari batas sabar. Dari sudut pandang cinta, kehilangan yang menumbuhkan. Kadang cinta tidak diuji dengan kesetiaan, tapi dengan kehilangan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, bahkan jika cinta kita kepada Allah itu dalam, tetap akan datang perpisahan agar cinta itu teruji. Ibrahim tidak pernah menjadi dewasa, tidak pernah ikut dalam peperangan, tidak pernah meriwayatkan hadis, tapi Ibrahim telah mengajarkan satu pelajaran besar bagi umat ini, bahwa cinta kepada Allah harus tetap hidup, meski cinta dunia direnggut dari kita. Hingga hari ini, Ibrahim namanya menjadi agung, nama yang disematkan Nabi pada putranya. Dan meskipun Ibrahim kecil telah tiada, namun cintanya tetap hidup di dalam air mata ayahnya, dalam sabar umatnya, dan dalam pelajaran yang abadi sepanjang zaman. Teman-teman sekalian yang pernah kehilangan, ketahuilah Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memeluk jenazah anaknya, tapi ia tetap bersabar, tetap bersyukur, dan tetap mencintai Tuhannya. Terima kasih teman-teman sekalian.